Ini adalah hari biasa di lokasi 43 organisasi SCP dan peneliti baru telah tiba untuk hari pertamanya. Di lokasi tersebut, dia mengisi setumpuk dokumen orientasi yang mengintimidasi, mengambil foto untuk rencana ID barunya, dan bertemu dengan atasannya. Ada sesuatu yang harus Anda ketahui tentang bekerja di tempat ini. Dia memulai tapi alarm berbunyi di lorong dan dia harus bergegas pergi untuk menanganinya. Kita selesaikan ini nanti, jangan pergi. Dia memanggilnya sebelum dia menghilang dari pandangan. Kemudian dia ditinggalkan sendirian memutar-mutar ibu jarinya berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya dan melihat ke tempat kerja barunya. Tampak seperti lokasi organisasi lainnya secara umum, namun satu hal yang tidak biasa menarik perhatiannya. Ada kaca di mana-mana sepanjang dinding lorong, sepertinya sampai lorong melengkung yang tak terlihat. Untuk apa itu? Saat dia menelusuri kemungkinan di kepalanya, dia mendengar derit roda kereta pel datang ke arahnya. Seorang petugas kebersihan sedang berjalan melintasi lantai mengapai lantai sambil berjalan. Dia memiliki sepasang headphone yang menutupi telinganya dan dia berpikir untuk menyela dia untuk bertanya tentang kaca, tapi tidak ingin mengganggunya. Kemudian dia melihat sesuatu tepat di belakang petugas kebersihan, terpantul di cermin yang membuatnya menjerit dan menjatuhkan papan klipnya. Ada wajah pucat dan mengerikan seperti hantu mengerikan dari cerita menakutkan. Dia berputar berharap melihat wajah mengerikan yang tersembunyi di belakangnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Apapun masalahnya, itu hanya cermin. Ketika atasannya kembali, dia menemukan dia pucat dan berkeringat, tangannya gemetar. Dia tersandung kata-katanya, mencoba untuk memberitahunya apa yang baru saja dia lihat. Dia menertawakan, ekspresi matanya yang terbelalak dan berkata, "Oh, jangan khawatir, itu hanya Philip dan teman tetapnya." Kemudian dia menceritakan semua tentang SCP-5056. SCP-5056 adalah entitas humanoid tidak berbulu dengan kulit abu-abu matte dan 3 bekas luka seperti garis miring di wajahnya yang menyerupai penempatan mata dan mulut. Itu tidak memiliki fisik, bentuk jasmani, setidaknya pada spektrum visual, dan hanya dapat dilihat di permukaan reflektif. Itu tampaknya lebih suka bermanifestasi dalam kaca, terutama cermin dan lensa. Peralatan atau media apapun yang menangkap ciri entitas akan mulai terdegradasi pada tingkat atomik. Meskipun siapapun dapat melihat SCP-5056, ketika muncul di permukaan reflektif, hanya satu orang yang dapat mendengarnya berbicara. Philip E. Deering, juga disebut sebagai SCP-5056-P. Philip Deering adalah pria kulit putih dengan mata coklat dan rambut coklat, tingginya 172 cm. Dia bergabung dengan staf organisasi SCP lokasi 43 sebagai penjaga pada bulan Juli 1999, dan selama 3 tahun pertama di kantor tidak ada yang menonjol tentang dirinya. Dia adalah pria yang menyenangkan meskipun kadang rentan terhadap serangan depresi dan merupakan karyawan yang dapat diandalkan. Pada bulan September 2002, perilakunya berubah menyusul insiden bencana yang melibatkan bahan anomali di fasilitas pengurangan warna AAF-D. Setelah kejadian ini terjadi, Philip mulai menunjukkan tanda-tanda halusinasi pendengaran, bereaksi terhadap suara yang tidak dapat didengar orang lain. Awalnya ini dianggap sebagai akibat dari episode kesehatan mental yang disebabkan oleh stres dan drama, tapi penemuan SCP-5056 segera membuktikan bahwa suara yang dia dengar sebenarnya tidak ada di kepalanya. Sejak hari pertama dia muncul, SCP-5056 telah mengikuti Philip kemanapun dia pergi. Itu tidak menunjukkan ketertarikan pada orang atau entitas lain kecuali untuk situasi di mana Philip merasa terancam. Itu sadar akan entitas lain itu sama sekali tidak peduli dengan mereka. Adapun perilakunya terhadap Philip, SCP-5056 secara historis berperilaku dengan cara yang berlawanan dengan kebutuhan emosional Philip. Ketika Philip mencoba untuk tidur, itu membuka bekas luka di mulutnya dan berteriak. Ini melakukan pertengkaran verbal dengannya ketika dia kewalahan atau sedih, termasuk mengingatkannya pada anggota keluarga yang terasing, interaksi sosial yang canggung, dan kegagalan pribadi. Dia telah terbiasa dengan temannya selama bertahun-tahun, bahkan memberikan catatan tentang penghinaan yang kurang efektif dan mendorong kreativitas. Dia bahkan memberi entitas itu nama panggilan Dog. SCP-5056 menjadi marah ketika dipisahkan dari Philip, dan jika tidak ada permukaan reflektif yang tersedia di mana itu dapat bermanifestasi dan berbicara dengannya, itu akan mulai bertindak. Setelah 9 detik berlalu tanpa SCP-5056 memiliki akses ke Philip, itu akan mulai bergetar dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan suara 119 desibel tak berujung yang bergema di seluruh lokasi 43. Segera setelah Philip kembali ke jarak pandang 5056, baik suara maupun getaran akan segera berhenti. Staf di area tersebut telah disadarkan akan keberadaan entitas tersebut dan kecenderungan agresifnya. Menyusul insiden yang melibatkan Dr. Bradbury yang mengalami tekanan psikologis yang luar biasa setelah SCP-5056 muncul di salah satu lensa kacamatanya yang akhirnya membuatnya mengundurkan diri. Tidak seorang pun yang memakai kacamata atau kacamata reflektif lainnya diizinkan untuk berinteraksi dengan Philip atau SCP-5056. Karena SCP-5056 tidak memiliki tubuh fisik, itu tidak dapat benar-benar ditahan dalam pengertian tradisional. Namun lokasinya tampaknya terikat dengan Philip, dan oleh karena itu membatasi pergerakan Philip di lokasi 43 telah memberi organisasi solusi yang bisa diterapkan. Selain masalah dengan Dr. Bradbury, hanya ada satu insiden penting lainnya yang melibatkan SCP-5056 sejauh ini. Pada 23 Januari 2003, Dr. Falkirk memutuskan untuk melakukan eksperimen yang akan membuktikan bahwa Philip tidak diperlukan untuk menahan SCP-5056. Philip dikirim ke ruang observasi dan diinstruksikan untuk menyalakan peralatan perekam. Di dalam ruangan ada
meja baca, kursi baca, dan cermin tangan. Setelah Philip duduk di dalam ruangan, SCP-5056 memperingatkannya untuk keluar. Dia mengabaikannya dan melanjutkan untuk berbicara dengan Dr. Falkirk. Falkirk memberi perintah untuk memulai percobaan fase 2 dan Philip mulai kesulitan bernafas. Setelah beberapa detik dia hilang kesadaran, Dr. Falkirk mengalihkan perhatiannya dan perhatian asistennya ke cermin di mana SCP-5056 masih ada. Itu menjadi marah, berteriak untuk Philip dan menyerang Dr. Falkirk. Meskipun rincian spesifik dari serangan itu hilang dari catatan resmi, dia kemudian diberikan perawatan medis untuk kehilangan darah, cedera wajah, dan kehilangan mata kirinya. Dia telah berada di bawah perawatan psikologis intensif sejak itu. Meskipun tidak seorang pun kecuali Philip yang dapat mendengar kata yang dikatakan, SCP-5056 alat perekam apapun yang diaktifkan untuk menangkap suara lintas tersebut. Untuk memberi tim peneliti pemahaman yang lebih baik tentang perilaku SCP-5056, seragam Philip diberi mikrofon yang selalu menyala dan selalu merekam percakapannya. Ia telah selama bertahun-tahun melihat semua yang terjadi antara Philip dan dunia di sekitarnya, dari percakapannya dengan rekan kerja hingga sisaan kecil dan teguran verbal dari SCP-5056. Namun pada tahun 2020, mikrofon merekam serangkaian peristiwa yang akan mengubah Philip dan hubungannya dengan anomali di cermin selamanya. Philip berjuang dengan rasa keterasingan yang menghancurkan, dengan sebagian besar interaksi sosialnya berasal dari Dr. Ngo dan SCP-5056. Satu-satunya titik terangnya adalah kehadiran kepala bagian kebersihan dan pemeliharaan Amelia Torosian yang sering mengunjungi Philip untuk mengobrol sambil mengepel. Mereka berbicara secara teratur selama berbulan-bulan, bercanda satu sama lain tentang pekerjaan. Amelia mengajukan pertanyaan tentang kehidupan Philip dengan 5056, sementara entitas itu bertanya kepada Philip tentang rasa suka pada Amelia. Namun pada 9 Oktober 2020, Amelia mengakui sesuatu. Dia pun menyukainya. Transkripsi audio dari hari ini menangkap hal itu. Aku tidak pernah mengira begitu. Aku tidak pernah mengira kamu. Philip memulai. Benarkah? Sungguh? Amelia membalas. Iya, benar. Ya, maksudku aku juga tidak mengira kamu juga. Dia mengakui. Philip tertawa mendengarnya. Apa kamu bercanda? Kamu pasti bercanda. Maksudku, kamu. Sesaat keheningan ada di antara keduanya, udara berembus karena kegembiraan yang gugup. Berapa lama? Dia memulai. Dia menyela. Sejak aku bertemu denganmu. Dia tertawa lagi dengan suara serak. Kamu taruh di nomor favorit? Ya, berapa lama? Dia memulai. Kali ini dia menyela. Sejak aku bertemu denganmu. Mereka berdua tertawa lama sebelum kembali terdiam. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Amelia. Kamu tidak tahu. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, membingungkanku dengan pengganti kecemasanmu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun malam ini. Philip tersenyum lembut mendengarnya. Aku tidak boleh merasa cemas sekarang. Keduanya dengan cepat mengembangkan hubungan romantis. Philip menepis keraguan yang coba ditanamkan SCP-5056 dalam pikirannya. Pada 11 Juni 2021, Dr. Ngo melakukan tinjauan psikologis tahunan Philip dan mereka membahas perubahan penting dalam sikap dan pandangan dunianya. Audio dari sesi telah ditranskripsikan. Terima kasih telah mengizinkanku melakukan ini sehari lebih awal. Philip berkata. Ya, aku punya kegiatan sosial besok. Dr. Ngo menjawab. Philip tertawa terbahak-bahak karenanya. Kau tahu, ini mungkin pertama kalinya aku mendengarmu tertawa. Mari kita bicarakan itu. SCP-5056 mulai berbicara. Iya. Mari kita bicara tentang. Tapi Philip memotongnya. Tentang betapa tidak humor dan burungnya aku. Entitas itu tertegun dalam keheningan. Dr. Ngo angkat bicara. Apa dia akan mengatakan itu? Apa kamu menyelesaikan pikirannya sekarang? Kenapa tidak? Dulu itu pikiranku. Apa yang berubah? SCP-5056 berbicara lagi. Tidak ada. Philip tidak setuju. Banyak hal. Beberapa diantaranya karena Daug, beberapa karena aku, beberapa diantaranya Ibu Kepala Torosian. Dr. Ngo menyelesaikan pemikiran untuknya. Ya, saya kira saya tidak terlalu peduli untuk meningkatkan diri saya sampai saya memiliki seseorang untuk niat memperbaiki. Dok mengalahkan banyak kekurangan saya. Tidak ada cukup ruang di kepala saya untuk mengasihani diri sendiri atau membenci diri sendiri atau bahkan keegoisan dengan dia mengoceh di belakang sepanjang hari, setiap hari. Tapi Amy memberiku sesuatu yang benar-benar diusahakan. Aku sebenarnya kali ini 5056 menyelesaikan pikirannya. Kamu berhenti menyanyiakan hidupmu. Lanjutkan, Dr. Ngo meminta. Rasanya aneh untuk mengatakannya karena ini telah menjadi tahun yang mengerikan, tapi itu masih sangat berarti bagiku. Dr. Ngo mengangguk. Anda mencapai sesuatu. Aku mencapai sesuatu dan aku mencari bantuan. Hidupku bukan lagi one man show yang panjang dan dinarasikan dengan acuh tak acuh lagi. Tentu, aku masih terjebak di bawah tanah, tapi aku tidak sendirian lagi di sini. SCP-5056 angkat bicara, memberikan satu pemikiran terakhir. Kamu tidak pernah sendirian, Philip. Kamu tidak akan pernah sendirian. Tidak pernah lagi. Apa yang dia katakan? Sesuatu yang menakutkan? Tanya dokter dan Philip menggelengkan kepalanya. Itu diutarakan seperti itu, tapi bukan itu yang saya terima. Keesokan paginya, Philip bersiap untuk
untuk mengambil langkah yang mengubah hidup. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan tuxedo dan menyesuaikan dasi kupu-kupunya. Bagaimana penampilanku, Dok? Dia bertanya. Karena aku tidak bisa melihat denganmu di cermin. SCP-5056 menjawab. Kamu membuat kesalahan. Philip menertawakannya. Ya, aku tidak pernah pandai dasi kupu-kupu. Aku akan menggunakan clip-on, tapi Amy tidak akan pernah memaafkanku. Dan bagaimanapun, itu akan berbenturan dengan tuxedo. SCP-5056 mendorong lebih jauh, menolak untuk melepaskannya. Kamu belum siap untuk ini. Tentu saja. Tapi hey, jika kamu keberatan, jangan ragu untuk meneriakannya pada waktu yang tepat. Tidak seorang pun kecuali aku yang akan mendengarmu. Tapi jika kamu membuat poin yang bagus, aku pasti akan menyampaikannya. Kamu tidak akan tahan. Aku akan melakukan apapun untuknya. Kamu tidak punya energi. Aku tidak pernah merasa sebaik ini. Apakah kamu bahkan mencoba? Coba. Itu tidak akan mengubah siapa dirimu. Sudah. Itu tidak akan memperbaikimu. Philip tertawa, menarik dasi kupu-kupunya erat-erat. Dia berpaling dari cermin dan menuju babak berikutnya dalam hidupnya dengan satu pernyataan terakhir. Aku tidak perlu diperbaiki. Selama mengenalnya, Amelia Torosian telah menunjukkan kebaikan, perhatian, empati, dan rasa ingin tahu terhadap Philip. Tidak seperti rekan-rekannya, dia tidak mundur karena kehadiran SCP-5056, tapi mendekatinya dengan pikiran terbuka dan penghargaan untuk keseluruhan diri Philip, pria di luar anomali. Keduanya menikah di Taman Provinsi Iberwash pada 12 Juni 2021 dan telah bersama sejak saat itu. Khususnya Amelia telah melaporkan bahwa SCP-5056 sebagian besar tetap tidak aktif di hadapannya, memungkinkan keduanya menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan. Mengikuti hubungan Philip dengan Amelia dan peningkatan kondisi mentalnya serta perubahan perilaku SCP-5056, organisasi melakukan peninjauan dan penilaian ulang atas anomali tersebut. Beberapa staf organisasi berpangkat tinggi menuliskan pemikiran mereka yang berubah pada SCP-5056 dan menyumbangkannya ke file resmi yang direvisi. Amelia R. Torosian, Kepala Bagian Kebersihan dan Pemeliharaan, dan istri Philip Deering menulis, "Saya tidak berpikir ada yang mengerti, Dok. Ketika dia pertama kali bermanifestasi, mereka semua mengira dia adalah pelaku anomali, iblis dengan sumbu pendek yang ada hanya untuk bangkit dari seseorang. Mereka memberitahu saya bahwa Bill sangat mudah tersinggung saat itu, introvert dan linglung, target dikakiti yang sempurna. Tapi begitu dia berhenti gelisah, Dok mulai menusuknya tentang harga dirinya yang rendah. Begitu dia mulai membela dirinya sendiri, Dok membuat khawatir tentang kebutuhan orang lain. Pada saat saya bertemu dengannya pada tahun 2019, Bill penuh perhatian, tidak tergoyahkan, dan masih sangat menyedihkan. Saat itulah Dok mulai mengganggunya tentang kehidupan cintanya. Saya tidak berpikir Dok memaksa Bill. Saya pikir dia mencoba membantu." Dr. Harold R. Plank, Ketua Bagian Arsip dan Revisi, berkontribusi. "Untuk waktu yang lama, kami pikir Philip mungkin juga anomali. Kami bahkan melontarkan gagasan untuk mengelompokkannya sebagai Tomil, yang jelas-jelas tidak bisa. Setidaknya kami cukup yakin Dok adalah manifestasi tak sadar dari monolog internalnya. Jadi kami memberi label 5056-A dan menjadikannya 5056-B. Namun setelah hampir 2 dekade pengamatan, saya dapat mengatakan dengan hampir pasti bahwa tidak ada yang luar biasa tentang Philip Eugene Deering di luar ketenangannya yang tidak biasa dalam menghadapi trauma yang bertahan lama. Dia tidak lagi dianggap sebagai objek SCP dan kekasih paranormalnya telah direklasifikasi menjadi hanya SCP-5056, parasit emosional inkorporeal mandiri yang tidak memerlukan penanganan karena secara sukarela membatasi dirinya pada kehadiran seorang pria yang secara sukarela membatasi dirinya ke tempat yang aman di bangker bawah tanah. Kami masih tidak yakin apa yang akan terjadi ketika Bill meninggal, tapi tebakan saya adalah 5056 menjadi satu perubahan tingkat terakhir, menjadi denetralisasi." Dr. Melissa Bradbury, Ketua Bagian Penelitian dan Eksperimen menulis, "Tidak, saya tidak dapat memberitahu Anda apa yang saya lihat, tapi saya dapat memberitahu Anda apa yang saya rasakan. Itu hanya setelah lebih dari 1 dekade psikoterapi organisasi. Ingatlah, saya koma selama 11 bulan dan mengalami penglihatan kabur selama 3 tahun. Karena saya tidak bisa memakai kacamata atau lensa kontak tanpa mengalami serangan panik. Ketika hal itu memenuhi penglihatan saya, rasanya seperti seseorang telah meninju otak saya. Anda tahu pengalaman larut malam di mana Anda tiba-tiba mengingat beberapa hal bodoh atau memalukan yang Anda lakukan dalam hidup Anda dan itu membuat Anda merasa malu? Nah, bayangkan jika Anda tiba-tiba memikirkan setiap hal bodoh atau memalukan yang pernah Anda lakukan, semua sekaligus, seperti hati nurani Anda akhirnya muak dan memutuskan untuk menyerang Anda. Tidak heran Volker merobek matanya." Delvina M. Ibanez, Kepala Seksi Pengejaran dan Penindasan, mengatakan ini, "Ketika Blank mengatakan kita harus membiarkan Deering terus ada sebagai petugas kebersihan di bawah pengawasan ketat monster peliharaannya, saya skeptis. Saya adalah kepala keamanan dan penahanan, dan itu terdengar seperti kebalikan dari kedua konsep tersebut. Saya senang mengatakan bahwa saya salah. Deering punya otoritas tempur yang benar-benar nihil, dan tanpa 5056 prioritas tanggap, bencananya akan berada di suatu tempat tepat di atas tingkat D, dan kami bahkan tidak memiliki tingkat D di 43, tapi dengan 5056, dia praktis merupakan sistem pencegah penyusup. Anda tahu apa yang mereka katakan, seorang teman adalah seseorang yang akan membantu Anda bergerak, sahabat adalah seseorang yang akan menghancurkan mata musuh Anda." Dr. Ngung Tikung, Ketua Bagian Psikologi dan Parapsikologi, menulis, "SCP-5056 telah mengkooptasi proses pemikiran negatif
C64 mengeksternalisasi melankolis dan keraguan dirinya. Evaluasi psikisnya yang paling awal menunjukkan kecerdasan ke arah pikiran cemas yang mengganggu. Karena pikiran ini sekarang benar-benar mengganggu, dia bisa menilai mereka jauh lebih rasional daripada dia bisa tanpa intervensi anomali. Kami masih tidak tahu apa itu 5056, tapi saya dapat mengatakan ini. Itu dikhususkan untuk yang berlawanan dan ingin membantunya. Ini mengungkapkan kasih sayang dengan cara yang aneh dan asik, tapi tidak ada perdebatan tentang hasilnya. Butuh 19 tahun, tapi Deering akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Tentu saja dia mendapat sedikit bantuan ekstra dalam hal itu. Terakhir, Dr. Poliseni Matasas, ketua bagian spektrometri, mengatakan mereka menyebut ini menghantui selama 19 tahun. Itu bahkan masuk ke dalam terminologi umum. Penghantuan tingkat Deering menunjukkan penguntitan makhluk jasmani oleh makhluk tidak berwujud. Namun tidak ada yang menganggap 5056 sebagai hantu kecuali saya. Bencana penanganan material yang menciptakan Doug juga memusnahkan setidaknya 2 subjek kami dalam penahanan. Sifat subjek-subjek itu sangat rahasia, tapi saya dapat mengatakan ini. Mereka terkait erat dengan siklus rasa bersalah dan apatis yang melaluinya. Masyarakat manusia menulis siklus besar secara teratur. Apakah terlalu berlebihan untuk menyarankan bahwa salah satu dari mereka atau sebagian dari mereka disusun kembali dalam thaumaturgical ke dalam hati nurani diri yang tak terhindarkan? Jika itu yang terjadi, ya mungkin itu tetap tidak membuatnya berbeda dari kita semua. Kita semua dihantui oleh sesuatu, dan kita sendiri dihantui oleh sesuatu. Harapan dan ketakutan kita hanyalah suara di kepala kita yang hanya bisa kita dengar. Segalanya tentang kita hanyalah halusinasi dari kerangka kosong daging dan tulang. Jadi apa yang membedakan kita dari benda di sisi lain cermin, 3 dimensi, dan ruang untuk tumbuh? Sejak penilaian ulang tindakan penahanan untuk SCP-5056 telah diperbarui, sekarang dianggap mandiri dengan posisinya tetap pada posisi Philip. Philip dilarang meninggalkan fasilitas organisasi SCP tanpa arahan dari anggota izin keamanan tingkat 4 dan harus membawa setidaknya satu benda reflektif dengannya setiap saat. Setiap staf baru atau staf tamu harus diberi pengarahan oleh Philip tentang sifat SCP-5056. Dia juga mengharuskan menjalani perawatan kesehatan mental, terutama terapi pencegahan respon paparan yang memungkinkan dia untuk merespon pikirannya yang mengganggu tanpa bertindak berdasarkan itu. Meskipun SCP-5056 pernah menakuti Philip, membuatnya menderita tanpa akhir, dia telah terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan ketika hal-hal yang 5056 beritahu menjengkelkan, dia menganggapnya sebagai cerminan yang diperlukan dari kehidupan batinnya, memberinya introspeksi yang tidak pernah bisa dia lakukan sendiri. Sejak pernikahan Philip, entitas tersebut menjadi semakin pasif, muncul hanya untuk memunculkan area yang perlu diperbaiki dalam hubungan, mengingatkan Philip tentang cara dia bisa menjadi suami yang lebih baik bagi Amelia. Sama seperti Philip yang menjadi lebih nyaman dengan kehadiran SCP-5056, begitu juga dengan staf organisasi lainnya. Mungkin bahkan jika mereka tidak sepenuhnya menyadarinya, mereka mengenali sesuatu dalam diri mereka sendiri dalam dinamika itu. Bukankah kita semua hidup dengan setan kita sendiri? Teman-teman kita yang terus-menerus membisikkan rasa tidak aman kita kembali kepada kita, mengingatkan kita tentang cara-cara di mana kita gagal. Mereka mungkin tidak anomali seperti SCP-5056, tapi cengkeraman mereka pada kita bisa sama kuatnya, sama merusaknya. Satu-satunya cara untuk menahan mereka adalah dengan menatap wajah mereka, belajar untuk berbicara kembali, dan memutuskan melawan segala rintangan untuk tetap mengejar apa yang kita inginkan. Kita mungkin tidak akan pernah benar-benar terbebas dari mereka, tidak pernah benar-benar sendirian, dan tanpa bayangan abu-abu yang mengintai di sisi kita, tapi tidak apa-apa. Kita dapat membawanya bersama kita, menerima bahwa ketakutan kita, rasa sakit kita, kecemasan kita yang mengganggu adalah bagian penting dari siapa kita. Tapi kita juga dapat membantah suara yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah benar-benar bahagia dan berkata, ya, aku akan melakukannya karena aku pantas mendapatkannya. Akhirnya kita mungkin cukup percaya bahwa suara itu akhirnya diam. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti manekin manusia SCP-446 untuk anomali humanoid lain yang menghantui, dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.